Oke, makasih ya. Aku akan lanjut ke tadi kan sudah bahas contoh soal tentang jembatan mall dari volume menuju ke mall, kemudian menuju ke jumlah partikel. Sekarang kita akan mempelajari tentang menentukan rumus kimia senyawa. Pertama, menentukan rumus empiris berdasarkan AR dan MR. Kedua, menentukan rumus molekul berdasarkan rumus empiris. Apa itu bedanya rumus empiris sama molekul? Kalau rumus empiris itu seperti ini. Rumus empiris atau aku singkat RE ya. Misalnya ada senyawa C2H6. Rumus molekulnya itu ini. Ini adalah rumus molekul. Kalau rumus empirisnya itu harus dibagi supaya bilangannya ini atau indeks jumlah atomnya itu menjadi bilangan bulat yang paling sederhana. 2 sama 6 sama-sama bisa disederhanakan. Kita bagi 2. C2 dibagi 2 jadi 1. C1 atau C langsung bisa. C1H6 bagi 2, 3. Berarti CH3. Begitu ya. Jadi rumus molekulnya ini C2H6, tapi rumus empirisnya CH3. Ada nggak ya yang rumus molekulnya itu sekaligus rumus empirisnya? Ada. Contohnya NH3. Atau amonia. NH3 ini, N-nya kan 1. Hanya 3. Sudah nggak bisa dibagi lagi sama bilangan yang lain kan? Berarti ini rumus empiris sama dengan rumus molekul sama-sama NH3. Kemudian lagi N2O5. Ini juga sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena satunya 2, satunya 5. Kalau dibagi 2 ini habis, tapi ini koma, nggak boleh. Harus bilangan bulat yang sederhana, yang paling sederhana. 2:5 sudah paling sederhana ya. Sekarang kita bahas di sini. Menentukan rumus empiris. Pertama, menuliskan lambang unsur seperti tadi, NH3 segala macam. Menentukan perbandingan persennya. Bagi persen tiap unsur dengan AR-nya masing-masing. Bandingkan hasilnya. Sederhanakan perbandingan hasilnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau tadi kan aku masih dalam bentuk sederhananya, langsung aja. Ini tuh contoh rumus empiris, ini contoh rumus molekul. Kalau misalnya, bentar, aku tambah dulu ya. Ya, oke. Tadi kan ya, tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59% natrium dan 41% belerang. Natrium itu Na ini, AR-nya 23, belerang itu S, sulfur, AR-nya 32. Tentukan rumus empirisnya. Rumus empiris berarti yang tadi ya, perbandingan paling sederhananya. Ini langsung penyelesaiannya ada di sini. Perbandingan atau persen massa Na dan S. Persen massanya kan tadi ada yang 59 Na, 41% untuk yang S. Belerang maksudnya. 59% banding 41%. Persennya kan sama-sama bisa dibagi 100. Kan ini persen sama persennya bisa dicoret ya.
karena sama. Kemudian jadi 59 banding 41. Kemudian itu baru perbandingan persen masanya. Perbandingan jumlah unsurnya itu sama seperti perbandingan molnya. Mol itu adalah massa sesuai tadi ya di jembatan mol. Jembatan mol kan gini ya, mol ke gram. Sini, kalau misalnya kita cari mol, gabungnya kan MR. Kalau menuju ke mol, berarti dibagi MR. Dibagi MR. Nah, terus di sini kan, kenapa di sini dibagi AR-nya masing-masing? MR itu sebenarnya sama AR sama aja, hanya saja MR itu berfungsi untuk kalau dia senyawa. Kalau dalam atom berarti ya MR. Sekarang tadi kan kita mau hitung perbandingan jumlahnya, maka kita hitung perbandingan molnya. Caranya dari tadi ya. Perbandingan massa itu 59 banding 41. 59 banding 41. Tapi dia kan kita butuh perbandingan untuk tahu dia dari senyawanya kan NaS. Jadi pertama kan tulis dulu Na, nanti angkanya berapa, terus S, nanti angka indeksnya berapa. Kemudian kita lihat ini Na persennya 59, sedangkan AR-nya 23. Berarti molnya 59 per AR atau MR 23. Kemudian ini S 41 per 32. Nah, sudah begini kan. Ini tujuannya adalah untuk menemukan perbandingan molnya. Ini molnya Na, ini molnya S. Nanti ketemu di sini. Perbandingannya adalah sekian, 2,56 banding 1,28. Pakai kalkulator ini ya. Terus, habis itu, nah setelah ketemu perbandingan seperti ini, sama dengan 2,56 banding 1,28. Oke, ini perbandingannya Na sama S. Ini punyanya Na, ini punyanya S. Nah, sekarang kita pengen tahu perbandingan NaS ke yang paling sederhana. Kan rumus empiris itu, rumus senyawanya itu, tapi dengan perbandingan atom yang paling sederhana. Makanya itu, biar ini supaya paling sederhana, kita lihat yang paling kecil yang mana. 2,56 sama 1,28. Yang lebih kecil adalah 1,28. Maka semuanya kita bagi dengan 1,28. 1, makanya yang S-nya jadi 1, kemudian 2,56 bagi 1,28 adalah 2. Berarti perbandingan Na banding S adalah 2 banding 1. Makanya rumus empirisnya adalah 2, 1. Berarti Na2S1 atau bisa ditulisnya gini. Na2S. Ini ya. Kita cek. Na2S. Ini rumus empirisnya ya. Terus kita lanjut ke menentukan rumus molekul atau disingkat RM. RM ini sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan rumus empirisnya. Gimana tahu bilangan bulatnya itu berapa? Caranya, MR dari yang molekul yang udah rumus molekulnya itu sama dengan suatu bilangan yang nanti dipakai di sini
suatu bilangan yang nanti dipakai di sini dikalikan sama MR rumus empirisnya. Contohnya nih, kita lanjut dari yang tadi aja biar langsung bisa gitu ya. Coba kita lanjut dari yang tadi. Sini Na2S. Kalau kita lihat di tabel periodik, Na dia kan 23, S 32. Berarti dia MR dari Re maksudnya Re di sini Na2S ya. A2S kan nggak bisa disederhanakan lagi karena S-nya 1, Na-nya 2. Nggak bisa dibagi berapa lagi kan ya. Re-nya sama dengan 2 kali ARNA, 2 kali 23 ditambah AR-nya S itu 32. Maka MR rumus empiris atau Na2S ini adalah 46 ditambah 32, berarti 78. Sedangkan kalau misalnya nih, suatu senyawa mengandung Na dan S dengan rumus empirisnya ini, rumus empirisnya Na2S, dengan senyawa tersebut mempunyai MR dari rumus molekul dari senyawa tersebut memiliki MR-nya 156 misalnya. Maka tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui NR. Re-nya adalah Na2S. Maka kita tahu tadi ya, MR dari rumus molekul berarti 156 sama dengan suatu bilangan atau N, kita misalkan N, kali MR dari rumus empirisnya. Rumus empirisnya kan Na2S. Na2S diketahui rumus empirisnya 78. Maka N kali 78. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua. Langkah pertamanya yang ini. Cari tahu dulu ini ya. Nah, N-nya sama dengan, kan di sini N kali 78. Kalinya melewati sama dengan jadi bagi. N sama dengan 156 dibagi 78. N-nya itu 2. Ya. Setelah itu yang ketiga. Langkah ketiga. Kita udah nemu nih N-nya. Masukkan ke rumus molekul sama dengan N kali rumus empiris. Nah, rumus empirisnya udah dapat kan 2. Berarti sama dengan 2. Rumus empirisnya dapat kan Na2S. N-nya yang 2. Na2S. Berarti rumus molekulnya adalah Na4S2. Oke, begitu ya. Ini juga sama. Pertama kita nih, cari MR dari rumus molekul sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan MR dari rumus empiris. Kemudian nanti kan ketemu nih. Sudah ketemu kan ya, ini rumus empirisnya. Ini ketemu rumus empirisnya. Caranya itu pakai tadi ya, perbandingan mol kayak yang di awal tadi, NaS.
Jadi ini ketemu rumus empirisnya C1H2O1. Kemudian kita untuk cari rumus molekulnya adalah ini. MR dari rumus molekul sama dengan MR dari rumus empiris kalikan suatu bilangan bulat. 90 sama dengan MR-nya ini kalikan bilangan bulat. 90 sama dengan MR-nya ini itu 30 kali suatu bilangan. Berarti bilangan itu adalah 90 dibagi 30. Maka bilangan bulat yang dimaksud adalah 3. Oleh karena itu, rumus empirisnya adalah 3 kali rumus molekulnya atau 3 kali CH2O. Jadinya C-nya 1 kali 3, 3. Hanya 2 kali 3, 6. O-nya 1 kali 3, 3. Berarti C3H6O3. Gitu ya. Jadi intinya, pertama kita ketahui dulu rumus empirisnya dengan cara persen massa, cari molnya. Misalnya kalau diketahui persen massa, ya udah langsung bandingkan persen massa dibagi MR atau AR-nya ya. Kalau misalnya C-nya ada 2 di sini, berarti MR-nya 2 kali 12 gitu ya. Oke. Sampai sini rumus molekul.